Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ritu Reza Bristian. Untuk NPM saya 181050297. Kelas dari S1 Teknik Mesin C, prodinya dari S1 Teknik Mesin dan dari Universitas Sigdar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang metrologi industri. Mungkin langsung saja. Apa yang akan kita bahas? Jadi dalam memaparkan sebuah materi pastinya ada yang akan kita bahas ya. Di sini yang kita akan bahas adalah yang pertama tentang konsep dasar metrologi industri, dan yang kedua tentang ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Konsep dasar metrologi industri. Apa itu metrologi? Jadi dalam sebuah pembelajaran pasti terkait materi yang nanti akan disampaikan, sebelum materi itu disampaikan pasti ada sebuah pertanyaan tentang materi tersebut. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan tentang konsep dasar metrologi industri, isu industri itu sendiri. Yang pertama itu apa itu metrologi, terus yang kedua apa itu metrologi industri, dan yang ketiga mengapa sih kita harus mempelajari metrologi industri itu, dan yang keempat itu hal apa saja yang dapat menggunakan metrologi industri ini. Mungkin langsung saja dalam pembahasannya. Yang pertama itu pengertian metrologi dan metrologi industri. Kalau ditinjau dari segi bahasanya, kata metrologi ini berasal dari gabungan antara metro dan logi, di mana metro berasal dari bahasa Yunani metron yang berarti ukuran, dan akhiran logi dari bahasa Prancis logie atau Latin logia yang berarti yang menunjukkan subjek dari sebuah penelitian atau ilmu tentang suatu. Jadi dari dua gabungan kata itu sendiri dapat disimpulkan bahwa metrologi itu berarti suatu penelitian ilmiah tentang ukuran atau ilmu yang membahas tentang ukuran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, metrologi itu adalah ilmu tentang ukuran, timbangan, dan takaran. Dan metrologi sendiri dikelompokkan dalam 3 kategori dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama itu metrologi ilmiah, yang kedua metrologi industri, dan metrologi legal. Di sini mungkin kita cukup akan membahas tentang satu saja dari 3 kategori ini, yaitu tentang metrologi industri itu ya. Mungkin ini dari pengertiannya dulu. Pengertian dari metrologi industri yaitu sebuah ilmu dan atau teknologi untuk melakukan pengukuran karakteristik geometrik sebuah produk, entah itu komponen mesin atau peralatan, yang tentunya dilakukan dengan alat dan cara pengukuran yang cocok. Di mana tujuan dari metrologi industri ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi maupun pengujian. Terus ini ada sebuah gambar yang menggambarkan tentang sebuah proses dalam sebuah industri ya. Jadi di sini ada material. Ini supplier, dia menyuplai sebuah material yang nantinya akan dikerjakan dalam suatu pabrik atau suatu apa, di mana di dalam pekerjaan ini dinamakan dengan proses manufacturing. Manufacturing sendiri nantinya akan dipecah beberapa bagian, misal milling, entah itu assembling. Setelah dikerjakan melalui proses manufacturing sendiri, nantinya akan menghasilkan sebuah produk, di mana produk itu tentunya harus melalui sebuah proses yang dinamakan nanti di sini pengendalian proses yang di dalamnya itu terdapat pengukuran atau dan lain sebagainya. Disinilah yang dinamakan metrologi industri itu sendiri, yang nantinya apakah produk itu akan menghasilkan suatu produk yang baik, atau ketika produk itu NG atau non good itu akan dilakukan produk kerja ulang atau diproduksi scrap yang nanti akan kembali lagi ke sini. Jadi mungkin itu tentang gambarannya ya. Terus lanjut ke tujuan atau mengapa lah kita harus mempelajari metrologi industri. Tentunya dalam mempelajari sebuah ilmu kita pasti bertanya-tanya tujuannya apa sih kita mempelajari ilmu itu gitu. Di sini dijelaskan tujuan dari kita mempelajari metrologi industri itu sendiri, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang industri tentunya. Tujuannya agar mereka yang bergerak di bidang industri itu mampu menguasai seluk-beluk pengukuran, sehingga bila diaplikasikan dalam bidang perindustrian akan diperoleh hasil produk yang presisi dengan biaya yang semurah mungkin.
Dan untuk tujuannya mempelajari metrologi industri secara rinci, antara lain yang pertama dapat mengelola laboratorium pengukuran dengan baik yang terdapat pada industri maupun bengkel kerja, pada pendidikan keterampilan teknik. Terus yang kedua dapat menggunakan dan membaca alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Terus yang ketiga dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dan objek yang diukur. Terus yang keempat dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. Jadi tidak hanya dalam metrologi itu tidak hanya tentang kita mengukur dan mengukur. Jadi kita di sini juga diajarkan cara mengkalibrasinya dan juga cara perawatannya itu sendiri. Terus yang kelima dapat mengetahui tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Terus yang keenam dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. Yang terakhir atau yang ketujuh, dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang keterampilan teknik maupun di bidang perindustrian. Untuk penggunaan ilmu metrologi industri itu sendiri, penggunaannya tentunya mengarah ke sebuah bidang pekerjaan yang berhubungan dengan industri maupun pendidikan, di mana pendidikan dimaksud ini yaitu pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi yang juga berkaitan dengan industri. Ini salah satunya. Yang pertama ini ada sebuah industri baja. Nah, di sini yang kedua ini ada industri manufacturing. Terus yang ketiga ini sebuah keterampilan teknik ya di sekolah, di bengkel-bengkel sekolah, terutama biasanya di teknik mesin ini dia juga menggunakan ilmu metrologi itu sendiri, metrologi industri. Lanjut, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Jika berbicara mengenai metrologi industri, tentunya tak dapat lepas dari pengukuran karena keduanya merupakan satu pengertian. Seseorang belajar metrologi industri tentunya untuk dapat melakukan proses pengukuran dengan tepat, di mana dalam belajar metrologi industri tidak hanya belajar mengenai alat-alat ukur saja, akan tetapi juga belajar pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait erat dengan masalah pengukuran. Di antaranya adalah mengenai ukuran dan toleransi. Yang pertama kita akan bahas tentang ukuran. Dalam sebuah metrologi industri, seorang harus paham dan mengerti beberapa macam ukuran, yaitu yang pertama, ukuran nominal. Ukuran nominal ini biasanya disebut pula dengan ukuran dasar atau ukuran tetapan. Maksudnya adalah harga ukuran yang tertera di atas garis ukur. Di atas garis ukur pada gambar perencanaan atau biasanya masing-masing komponen berupa pekerjaan pelaksanaan kerja. Sebagai contohnya saja suatu gambar kerja tertera ukuran H15, maka suatu benda yang harus dibuat dengan penampang berupa silindris dengan diameter nominal 15, itu contohnya. Terus yang kedua, ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya adalah ukuran yang diambil dari benda kerja setelah dinyatakan selesai oleh operator. Apabila kita terdapat penyimpangan antara ukuran sebenarnya dengan ukuran nominal, maka biasanya dalam pelaksanaan pada batas-batas tertentu banyak penyimpangan ini masih dapat diterima dan digunakan dalam suatu rangkaian peralatan. Mungkin mengenai penyimpangan tadi dari ukuran sebenarnya terhadap ukuran nominal tadi dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, suhu dari lingkungan tempat bekerja dapat memengaruhi suhu benda kerja sehingga harga pengukuran tidak sama dengan ukuran nominal setelah suhu benda kerja itu dingin kembali. Terus yang kedua itu tidak semuanya alat ukur yang digunakan, tidak sempurnanya alat ukur yang digunakan oleh operator. Terus pada saat pengukuran operator itu tidak teliti, dan mungkin faktor yang terakhir atau yang keempat itu kondisi mesin yang digunakan tidak sama antara operator satu dengan lainnya. Lanjut ke ukuran batas. Ukuran batas sendiri adalah batas penyimpangan terhadap ukuran nominal paling jauh yang diperbolehkan. Harga penyimpangan ukuran pada komponen dari suatu rangkaian pada kegunaan tertentu biasanya tidak selalu sama, dan dimungkinkan keduanya dapat terjadi di bawah dari pengukuran nominal.
atau keduanya di atas dari ukuran nominal. Nah, di sini ada gambar diagram penyimpangan. Untuk DN ini sendiri dia adalah diameter nominal. Terus nomor 1 ini menjelaskan tentang bahwa penyimpangan atas lebih besar daripada ukuran nominal dan penyimpangan bawah lebih kecil daripada ukuran nominal. Terus yang kedua, ini penyimpangan di atas 0 atau sama dengan nominal, dan penyimpangan bawah dia sama dengan atau ukuran terkecil sejauh B di bawah ukuran nominal. Nah, ini sejauh B ini. Terus nomor 3 ini penyimpangan atas jauh A. Ini di sini. Terus dan untuk penyimpangan bawahnya itu 0. Dia sama dengan ukuran nominal. Terus untuk yang nomor 4, penyimpangan atas sejauh A. Nih, penyimpangannya atas jauh A, terus di bawah ukuran nominal. Dia di bawah ukuran nominal. Jadi yang garis ini tadi itu yang garis lurus ini dia adalah ukuran nominal. Jadi ini dia di bawah ukuran nominal ya. Terus untuk ukuran penyimpangan bawahnya sejauh B. Jadi di sini sampai mentok sini nih. Ini diukur sebagai ukuran penyimpangan bawah di bawah ukuran nominal tentunya. Terus yang kelima, penyimpangan atas jauh A. Ini penyimpangan atas jauh A di atas ukuran nominal karena dia berada di atas garis. Terus untuk penyimpangan bawah sejauh B di atas ukuran nominal. Nah, ini keterangan yang tadi saya jelaskan. Nah, dan untuk menunjukkan suatu penyimpangan lebih besar atau kecil dari aturan nominal itu sendiri, maka dibuat suatu kesepakatan bahwa semua penyimpangan yang terletak di atas garis nominal, yang garis tadi lurus itu dikatakan harga penyimpangannya positif dan diberi tanda plus. Dan apabila terletak di bawah garis nominal, maka harga penyimpangannya negatif dan diberi tanda minus. Berikut merupakan gambar sebuah harga penyimpangan dengan DN merupakan diameter nominal benda kerja. Nah, ini ada itu sebuah gambar. Keterangannya sendiri itu penyimpangan yang nomor 1, penyimpangan atas jauh A bernilai positif. Nah, di sini penyimpangan A bernilai positif karena dia berada di atas garis nominal. Terus penyimpangan bawahnya sejauh B bernilai positif juga karena juga masih berada di atas garis nominal. Terus penyimpangan nomor 2, penyimpangan atas sejauh A bernilai negatif. Penyimpangan bernilai negatif dan penyimpangan bawah jauh B bernilai negatif. Ini lanjut aja. Nah, kita masuk ke dalam toleransi. Toleransi sendiri merupakan dua batas penyimpangan ukuran yang diizinkan. Jadi pada toleransi ini dasarnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama toleransi ukuran. Toleransi ukuran sendiri yaitu dua batas penyimpangan yang diizinkan pada setiap elemen. Dan toleransi ukuran ini juga dibedakan lagi, ada macam-macam lagi menjadi yang pertama itu toleransi standar atau toleransi internasional. Besarnya toleransi ini ditentukan oleh ISO atau R268, di mana ISO sendiri menetapkan 18 toleransi standar. 18 toleransi standar yakni mulai dari IT01, IT0, IT0, IT1, IT2 sampai dengan nantinya IT16. Terus lanjut ke toleransi umum dan khusus. Toleransi umum diberikan untuk ukuran yang tidak memerlukan ketelitian atau bukan merupakan bagian dari benda berpasangan atau suaian. Nilai toleransi umum selalu memiliki batas penyimpangan atas dan batas penyimpangan bawah yang sama. Sedangkan untuk toleransi umum sendiri merupakan toleransi yang nilainya di luar toleransi umum dan suaian. Nilai toleransinya lebih kecil daripada nilai toleransi umum, namun lebih besar dari nilai toleransi suaian. Nah, yang ketiga adalah toleransi suaian. Suaian merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan tingkat keketatan atau kelonggaran yang mungkin dihasilkan dari penggunaan atau kelegaan toleransi tertentu pada elemen mesin yang berpasangan.
Ada 4 macam suaian pada elemen mesin, yakni yang pertama suaian longgar, suaian sesak, suaian pas, dan suaian garis. Dua, ada toleransi geometrik. Toleransi geometrik adalah toleransi yang membatasi penyimpangan bentuk, posisi tempat, dan penyimpangan putar terhadap suatu elemen geometris. Sebuah toleransi geometrik dari suatu elemen menentukan daerah di mana elemen tersebut harus berada. Maka, suaian dengan sifat dari daerah yang akan diberi toleransi dan cara memberi ukuran daerah toleransi dikelompokkan menjadi berikut. Yang pertama, luas dalam lingkaran dilambangkan dengan pagar 1. Yang kedua, luas antar dua lingkaran pusat dilambangkan dengan pagar 2. Terus luas antara dua garis yang berjarak sama atau dua garis lurus jajar dilambangkan dengan pagar 3. Ruang dalam bola dilambangkan dengan pagar 4. Ruang dalam silinder dilambangkan dengan pagar 5, dan seterusnya. Ada bermacam-macam. Nah, mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kalau misal ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.